Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Gemilang Cahaya Pratiwi dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mekanika fluida serta keterkaitannya dengan ruang lingkup teknologi pertanian. Berikut videonya. Pertama, definisi fluida. Mekanika fluida melihat semua bahan hanya terdiri atas dua keadaan saja, yaitu fluida dan zat padat. Secara teknis, perbedaannya terletak pada reaksi kedua zat tersebut terhadap tegangan geser atau tegangan singgung yang dialaminya. Zat padat dapat menahan tegangan geser dengan deformasi yang tetap atau statik, sedangkan fluida, betapapun kecilnya tegangan geser yang diberikan, akan menyebabkan fluida itu bergerak. Nah, fluida itu bergerak dan berubah bentuk secara terus-menerus selama tegangan geser itu bekerja. Oleh karena itu, fluida yang diam atau hidrostatik berarti dalam keadaan tegangan gesernya nol. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka fluida dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat cair dan gas. Perbedaan antara keduanya juga bersifat teknis, yaitu berhubungan dengan akibat gaya kohesif. Zat cair terdiri atas molekul-molekul tetap dan rapat dengan gaya kohesif yang relatif kuat, sehingga cenderung mempertahankan volumenya dan akan membentuk permukaan bebas yang rata dalam medan gravitasi. Sebaliknya gas, karena terdiri dari molekul-molekul yang tidak rapat dengan gaya kohesif yang cukup kecil atau dapat diabaikan, sehingga volume gas dapat memuai dengan bebas dan terus berubah. Next, tipe aliran fluida. Tipe aliran dalam fluida dapat dibedakan menjadi beberapa macam aliran. Sebagai contoh, aliran tunak atau steady atau tak tunak, unsteady, seragam uniform atau tak seragam non-uniform, termampatkan atau compressible atau tak termampatkan incompressible. Aliran dikatakan tunak atau steady flow jika kecepatan tidak berubah atau konstan selama waktu tertentu. Dan apabila kecepatan aliran selalu berubah selama waktu tertentu, maka dikatakan aliran tak tunak atau unsteady flow. Sebagai contohnya ialah aliran banjir atau pasang surut. Nah, selanjutnya, aliran dikatakan seragam atau uniform flow jika kedalaman aliran pada setiap penampang saluran adalah tetap, dan jika kedalamannya selalu berubah, maka dikatakan aliran tidak seragam atau non-uniform flow, atau aliran berubah atau varied flow. Nah, selanjutnya, aliran dikatakan termampatkan atau compressible flow jika aliran tersebut mengalami perubahan volume bila diberikan tekanan, dan sebaliknya jika tidak mengalami perubahan volume, dikatakan aliran tersebut tak termampatkan atau uncompressible flow. Nah, selanjutnya, dimensi dan satuan. Dimensi adalah ukuran untuk menyatakan pengubah fisika secara kuantitatif. Satuan adalah suatu cara khusus untuk mengaitkan sebuah bilangan dengan dimensi kuantitatif. Jadi, panjang adalah suatu dimensi yang dapat dikaitkan dengan pengubah-pengubah seperti jarak, pergeseran, lebar, simpangan, dan ketinggian. Meter atau inci keduanya merupakan satuan numeris untuk menyatakan panjang. Nah, di dalam mekanika fluida hanya ada 4 dimensi pokok. Semua dimensi lainnya dapat diturunkan dari keempat dimensi pokok ini. Dimensi pokok itu ialah massa, panjang, waktu, dan suhu. Nah, selanjutnya sifat-sifat zat cair. Semua fluida nyata, baik itu gas maupun zat cair, memiliki sifat-sifat khusus yang dapat diketahui, antara lain rapat massa atau density, kekentalan atau viscosity, kemampatan atau compressibility, tegangan permukaan atau surface tension, dan kapasitas atau capillarity. Beberapa sifat fluida pada kenyataannya merupakan kombinasi dari sifat-sifat fluida lainnya. Sebagai contoh, kekentalan kinematik melibatkan kekentalan dinamik dan rapat massa. Selanjutnya, rapat massa atau density. Rapat massa adalah ukuran konsentrasi massa zat cair dan dinyatakan dalam bentuk massa per satuan volume. Next, kekentalan atau viscosity. Kekentalan adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Kekentalan disebabkan adanya kohesi antara partikel zat cair sehingga menyebabkan adanya tegangan geser antar molekul-molekul yang bergerak. Zat cair ideal tidak memiliki kekentalan. Kekentalan zat cair dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekentalan dinamik atau kekentalan absolut dan kekentalan kinematis. Selanjutnya ialah kemampatan atau compressibility. Kemampatan adalah perubahan volume karena adanya perubahan atau penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Perbandingan tersebut dikenal dengan modulus elastisitas. Next, tegangan permukaan atau surface tension. Molekul-molekul pada zat cair akan saling tarik-menarik secara seimbang di antara sesamanya dengan gaya berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa.
Nah, selanjutnya kapilaritas atau kapilaritas terjadi akibat adanya gaya kohesi dan adesi antar molekul. Jika kohesi lebih kecil daripada adesi, maka zat cair akan naik, dan sebaliknya, jika lebih besar maka zat cair akan turun. Kenaikan atau penurunan zat cair di dalam suatu tabung dapat dihitung dengan menyamakan gaya angkat yang dibentuk oleh tegangan permukaan dengan gaya berat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan mekanika fluida dengan ruang lingkup teknologi pertanian. Pertama itu aplikasi pengairan, di mana pengairan wilayah pertanian menggunakan pompa untuk distribusi air. Pompa merupakan mekanisme yang menerapkan asas fisika berupa kelestarian momen-momentum atau menerapkan persamaan hukum Newton. Hal ini terlihat pada mekanisme kerja impeller pada pompa sentrifugal. Next, aplikasi pengolahan hasil pertanian, di mana pengolahan hasil pertanian misalkan mesin pengering merupakan aplikasi fisika di bidang pertanian. Mesin pengering bisa bermacam-macam. Pengering yang menggunakan burner menerapkan konsep fisika dengan kaidah pembakaran. Teknologi modern menerapkan pengering tipe microwave, pemanfaatan gelombang mikro untuk mengeringkan produk pertanian. Selanjutnya, tipe pengering dengan heater listrik, atau bisa juga menggunakan pengering tipe hibrid yang menerapkan asas siklus termodinamika dan mekanika fluida dalam menghasilkan udara kering. Contohnya seperti penggunaan AC yang dimanfaatkan sisi panasnya. Khusus untuk tipe hibrid, sisi dingin dimanfaatkan untuk menghasilkan udara kering. Hasilnya adalah udara kering yang panas. Adapun juga aplikasi mekanika fluida pada teknik pertanian, seperti yang pertama itu hujan, gerakan udara sebagai angin atau evapotranspirasi. Yang kedua itu pemberian air untuk tanaman atau irigasi. Yang ketiga bendungan. Yang keempat reservoir atau contohnya kolam ikan, embung sampai waduk. Dan yang kelima itu pompa, seperti pompa air, pompa bahan bakar dan pelumas. Dan yang terakhir sistem kompresor bahan bakar atau kompresor udara. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai konsep dasar mekanika fluida serta keterkaitannya dengan ruang lingkup teknologi pertanian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.